Dan kalau seandainya berbicara tentang kematian, di mana Anda berani berkata untuk kematian? Memang Anda meyakini apa bahwa banyak amal jariah Anda di luar sana? Kalau seandainya meninggal dunia, gimana testimoni kakak adik kandung kita? Jangan-jangan kau baik di luar aja kau, sabarnya nampak di luar aja kau, di rumah tangga kau gagal, kau tak bisa jadi contoh yang baik, kau tak bisa jadi figur yang baik, beda yang nampak sama orang, beda kelakuan kau, topeng aja kau, munafik kau, tersinggung. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya, yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Semoga seluruh jamaah subuh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, semoga suatu hari nanti kembali dikumpulkan di surganya sekeluarga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ilmu yang bermanfaat hingga akhirnya melahirkan keyakinan-keyakinan ilahiyah yang menjadi suri tauladan bagi seluruh pemimpin muslim yang hidup di dunia. Semoga anak cucu keturunan kita suatu hari nanti menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu setelah perjalanan dari Pulau Jawa datang ke Sumatera ini, biasanya kalau di Pulau Jawa itu dalam majelis ilmu, jamaahnya paling senang duduknya merapat ke tengah walaupun jaga jarak, ya. Kenapa? Karena dibangun dalam sebuah peradaban di masjid itu. Kalau ada sebuah masjid jamaahnya duduknya masih jarang-jarang, ini mencerminkan hubungan jamaahnya masih kurang hangat, masih kurang mesra, masih kurang harmonis. Makanya dalam kehidupan Rasulullah itu ketika di masjid mereka membangun hubungan persahabatan, bukan hanya sekedar teman. Kalau saya mau tanya ibu bapak semua, di masjid ini siapa yang Anda rasakan seperti Umarnya, seperti Alinya, Abu Bakarnya, Utsmannya, Bilalnya, Khalid bin Walidnya? Siapa yang Anda rasakan di masjid ini hubungannya seperti itu dengan Anda? Yang saya khawatirkan adalah Anda di sini nggak punya hubungan sahabat dengan jamaah yang lain, hanya sekedar teman. Oleh karena itu, bagaimana hubungan bisa menjadi seorang sahabat? Kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya. Di Pulau Jawa kami melakukan penelitian, ternyata banyak jamaah masjid yang berjamaah tepat waktu, nggak pernah tinggal, setiap hari di sini, tapi nggak saling kenal satu dengan yang lainnya. Harapan saya, ayanda dan ibunda semua yang hadir di sini, mudah-mudahan pertemuan hari ini menguatkan ukhuwah kita dalam kondisi pandemik, tetap semangat menjalani kehidupannya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk pihak masjid, pengurusnya, DKM, tokoh masyarakat, alim ulama, terkhusus juga untuk Yayasan Cerdas Beramal yang di masa pandemik tetap melanjutkan perjalanan dakwah di Nusantara kita ini. Mudah-mudahan Indonesia dengan masa pandemik ini menghadapi ujian bisa lebih baik lagi. Dan semoga pertemuan pagi hari ini membawa kebahagiaan untuk kita semua. Materi kita hari ini sebenarnya berawal dari pelatihan Pak, yang diberikan selama 2 hari. Panitia membawa saya cuma memberikan waktu kurang lebih 1 jam, tapi mudah-mudahan intisarinya dapat dirasakan dan diambil dari beberapa buku bestseller yang tentunya materi ini menggunakan pendekatan psikologi dan kejiwaan, karena memang background saya seorang psikolog yang mempelajari ilmu kejiwaan manusia, terutama tentang hidup tanpa marah dan sholat khusyuk. Aneh ya, ada orang rajin sholat berjamaah tepat waktu, nggak pernah tinggal, tapi pulang dari masjid masih ada yang marah-marah. Aneh ya, ada orang yang sudah belajar ilmu agama, sudah kemana-mana, tapi masih mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang. Aneh kalau seandainya ada orang yang puasa setiap tahun bulan Ramadan, berpuasa nggak pernah tinggal, tapi masih mudah sakit hati, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Aneh Pak, kalau seandainya udah berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah umroh haji, tapi masih mudah sedih dan kecewa. Hari ini saya ingin menyampaikan satu ilmu yang diambil dari sebuah kisah nyata perjalanan saya
dalam berumah tangga, khususnya dengan ibunda tercinta. Namun sebelum saya mulai, boleh nggak semua merapat dulu ke tengah? Boleh nggak? Karena nanti saya akan praktek langsung dan saya bawa sesuatu buat Anda hari ini, dan mungkin saya nggak akan memberikan banyak tausiah, ceramah, karena saya yakin Anda membutuhkan sesuatu yang berbeda yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Biar berkah, mari kita mulai kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Tema kita pagi hari ini berbicara tentang kain kapan tutup usia. Butuh waktu 15 tahun baru muncul materi ini. Sebelumnya materi ini sudah dilakukan riset dan penelitiannya dari berbagai pulau dan provinsi di Indonesia, khususnya tentang jamaah masjid. Kisah ini diambil dari perjalanan ibunda ketika menuju pulang ke rumah. Ternyata sebelum pulang beliau membeli sesuatu di pasar. Setiba di rumah beliau mengumpulkan 10 anak-anaknya bersaudara. Dan ketika kami dikumpulkan, beliau mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik yang isinya kain kapan. Yang ingin saya tanyakan kepada ibu bapak semua adalah, seandainya nanti pulang ke rumah, ternyata orang tua Anda mengumpulkan Anda, lalu beliau mengeluarkan kain kapan. Istri atau suami Anda ketika Anda pulang ke rumah, dia kumpulkan keluarganya, lalu dia keluarkan kain kapan. Yang mau saya tanya, apa reaksi Anda? Ketika pulang nanti orang tua mengumpulkan kita lalu mengeluarkan kain kapan, apa reaksi Anda? Apakah sama seperti kami saat itu? Ketika ibunda mengkondisikan kami dan mengeluarkan kain kapan, pikiran kami ini bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa mama tiba-tiba beli kain kapan? Apakah ada di antara kami yang mungkin menyakiti hatinya beberapa saat ini? Atau mungkin orang tua kami mulai merasakan tanda-tanda kematian mulai dekat? Hingga akhirnya kami bertanya dan beliau menjawab, "Nah, kenapa mama beli kain kapan ini, nak? Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu meninggal dunia, dan ternyata di hari itu anak-anaknya bertengkar gara-gara kain kapan." Anak pertama berkata, "Kau kan anak paling bungsu yang paling disayang sama mama, kaulah yang beli kain kapan. Apa pula aku? Kakaklah kakak yang anak paling tua kau tuh jadi contoh teladan, kaulah yang beli. Apa kau kan yang kaya, kaulah yang beli." Hingga akhirnya mendengarkan hal seperti itu, ibu saya khawatir kalau nanti pulang akhirnya anak-anaknya bertengkar cuma gara-gara kain kapan. Saya melihat di sini banyak orang tua yang statusnya sudah menjadi seorang mertua dan seorang kakek dan mungkin udah punya cucu. Yang saya ingin tanyakan adalah, mungkin saat ini nggak semua orang masjid ini punya keluarga yang hangat, harmonis, Pak. Boleh jadi orang yang di samping kiri kanan kita ini, dia sadar betul ketika saya berbicara, dia merasakan anak-anaknya belum rukun lagi. Masih sering bertengkar satu dengan yang lainnya, terkadang di depan mata. Bahkan ketika kumpul lebaran pun mereka berkumpul, setelah itu pulang aja. Kelihatan sekali mereka masih kecewa satu dengan yang lainnya. Bahkan seandainya hari ini Anda merasakan itu, ada yang orang tua meninggal dunia, bahkan 2, 3, 5, 7 anak yang dia punya, ternyata ketika Anda meninggal tak ada satupun yang bisa memandikan jenazah orang tuanya. Pertanyaan saya, ibunda ayanda semua, kita ini udah menyekolahkan anak tinggi-tinggi, bahkan sudah kita nikahkan, bahkan kita sudah modalin. Tapi ketika nanti Anda meninggal, kira-kira siapa di antara anak-anak Anda tuh yang bisa mandikan jenazah Anda, yang bisa mengurus Anda? Bahkan boleh jadi sampai saat ini masih banyak di antara kita belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya. Dan saat ini ibunda dan ayanda semua, di satu sisi saya yakin ada kok di antara ibu bapak yang pernah mengurus jenazah orang tuanya. Boleh saya tahu siapa di antara Anda yang pernah memandikan dan mengurus jenazah orang tuanya? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah mengurus jenazah orang tuanya? Coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan saya yakin Anda nggak mudah melupakan kejadian itu. Saya yakin kalau bicara tentang nama beliau, bicara tentang wajah beliau, Anda ingat
Anda akan ingat awal ketika menyiramkan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Saya yakin Anda masih ingat bagaimana Anda menghelusnya, mengusapnya, membersihkan tubuhnya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perasaan dan rasa. Dan ketika merangkul beliau, mungkin boleh jadi hati ini berbicara, Pak. Kenapa? Karena mengingat kembali ternyata tak sempat membahagiakan kedua orang tua. Berbeda dengan Anda yang mungkin tidak pernah memandikan jenazah orang tuanya. Maka kami menemukan ternyata dalam sebuah sesi doa, ada orang yang selesai sholat, dia lupa mendoakan almarhum ibu dan ayahnya. Bagaimana dengan kita? Kalau seandainya saat ini kita lupa mendoakan almarhum ibu dan ayah kita, orang tua kita, jangan aneh, Pak, ketika suatu hari nanti kita meninggal, anak menantu cucu kita pun boleh jadi lupa mendoakan kita. Nah, akhirnya ibunda dan ayanda semua, saya percepat di waktu yang saya singkat ini. Kami menemukan ada lagi sebuah kejadian jam 2 subuh, ayahnya meninggal dunia. Akhirnya keluarga ingin mengurus jenazah itu. Ternyata dicarilah kain kapan, ternyata nggak ketemu, Pak. Ditanya sama masjid, ternyata udah dipakai beberapa waktu yang lalu. Ditanya kepada perkumpulan kita, ternyata juga sudah dipakai beberapa waktu yang lalu. Akhirnya mereka mencari kemana-mana, nggak ketemu. Tanya saudara, juga nggak ketemu. Berpikirlah akhirnya mau pergi beli ke pasar, ternyata di pasar baru jam 10 pagi bukanya. Akhirnya keluarga ini bertanya-tanya, kenapa ini? Kenapa kok ada saja kendala mengurus jenazah orang tua kita? Ada apa dengan orang tua kita? Apakah ada utang yang belum lunas? Apakah ada pertengkaran yang belum diselesaikan? Atau ada apa ini? Di tengah kepanikan mereka mencari kain kapan ketika ingin mengurus jenazah ayahnya, tiba-tiba ada seorang tetangga datang ke rumah. Lalu beliau membawa kain kapan ini lengkap dengan perangkat lainnya. Beliau berikan, Kak, gunakanlah kain kapan saya dulu, Kak, untuk orang tua. Kak, tak apa-apa, Kak, pakai aja, Kak, untuk mengurus jenazah orang tua. Kami ikhlas, kami ridho, Kak. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan untuk semuanya. Dan tahukah Anda, ternyata orang yang membawa kain kapan ini adalah tetangga yang dimusuhi oleh keluarga ini. Boleh jadi saat ini ada tetangga yang Anda nggak suka. Boleh jadi ada di antara Anda yang belum selesai permasalahan dengan tetangganya. Boleh jadi ada tetangga yang mungkin bukan 3 hari, udah 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, bahkan belasan tahun belum juga baikan dengan tetangganya. Tapi bayangkan ketika Anda dalam kondisi panik ingin mengurus jenazah orang yang Anda cintai, tiba-tiba dengan kelembutan hati, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dia berikan, Kak, pakailah dulu, Kak, buat orang tua. Saya ingin tahu bagaimana reaksi Anda. Apakah Anda akan marah? Ternyata kami menemukan banyak masalah kain kapan ini rupanya bisa mempersatukan para orang yang sedang bertikai, sedang berselisih. Selanjutnya, ketika berbicara tentang kain kapan ini, saya akhirnya ingin bertanya, sudah punya kain kapan belum? Udah punya kain kapan belum? Nah, ayanda udah punya kain kapan belum? Nah, udah punya kain kapan belum, Ustaz? Imam kita udah punya belum? Karena saya yakin ini tempat depan ini sudah berulang kali kita menyolatkan jenazah saudara kita jamaah masjid ini, betul? Nah, kenapa ibu bapak saat ini kok belum punya kain kapan? Apakah sama seperti Palembang, Jambi, mereka berkata, ngapain juga punya kain kapan Abu Pari yang namanya ketika kita mati nanti ada yang orang-orang hidup berkewajiban mengurusnya? Betul, Pak, memang betul. Ngapain juga cari-cari kain kapan di masjid? Ada kok, betul. Ngapain juga beli kain kapan Abu Pari perkumpulan kami? Ada kok, betul. Tapi bukan bicara itunya. Ini tentang ilmunya, Pak. Saya ingin informasikan ini kepada Anda semua karena kami menemukan di Indonesia ternyata mereka tidak mendengarkan ini. Anda ketika melihat orang meninggal dunia lalu dibeli kain kapan, pernah bertanya nggak kain kapan itu dibeli, dipakai uang utamanya pakai uang siapa? Ternyata ketika seorang muslim meninggal dunia dibeli kain kapan, maka diutamakan untuk membeli kain kapan ini adalah dari uang almarhum terlebih dahulu. Kalau almarhum tidak mampu, Pak, jatuhlah kepada orang yang menanggung hidupnya. Siapa yang menanggung hidupnya? Mungkin dia sudah tua, mungkin ada anak cucunya yang menanggung hidupnya, atau jatuh kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, tetangganya, baru ke masjid sampai ke Pak RT, PRW, pemerintahan. Maka itu ada prosesnya. Hingga akhirnya ibunda dan ayanda semua, kenapa Anda punya spray di rumah tuh hampir setiap kamar? Anda punya selimut hampir setiap kamar, Anda punya gorden hampir setiap kamar, Anda punya gamis bahkan beberapa setel bisa Anda pakai setiap hari dengan berbagai macam warna dan bentuk ukuran. Yang menjadi pertanyaan saya, hal-hal seperti itu sering nggak membuat Anda ingat dengan kematian?
Sementara kita udah belasan tahun, puluhan tahun dididik, orang yang cerdas adalah orang yang sering ingat dengan kematian dan mempersiapkan kematian. Betul? Nah, kenapa kok kain kapan kita nggak punya? Sementara orang-orang ketika menemukan dan melihat kain kapan, ada efek psikologi kejiwaan. Contoh, saya sangat kaget ketika kain kapan ini diberikan di masyarakat Palembang kemarin, ketika saya letakkan di pangkuan, ih apa ini? Ada juga yang ketika DKM masjid kemarin masuk ke dalam ruangan ini. Kalau di Pulau Jawa, ruangan ini dipakai untuk menggunakan penyimpanan peti jenazah, penggunaan penyimpanan keranda, tempat memandikannya, tempat kain kapan. Ada sebuah kejadian di Pulau Jawa juga, di mana ketika DKM minta pengurus masuk ke dalam ruangan ini, pengurusnya takut, Pak. Apalagi ketika mau masuk, buka pintu, nging, ternyata gelap, Pak, belum dinyalakan lagi lampunya, tombolnya jauh di ujung sana. Ketika mau masuk ke dalam, kok nggak enak ya. Dan ketika mereka mau ngambil juga, lari dia. Akhirnya itu membuat para jamaah bertanya, ada apa? Ada apa? Takut saya masuk ke situ. Nah, setahu saya kalau di Pulau Sumatera ini biasanya keranda tempat mandikan jenazah itu, kalau khususnya apalagi di Sumatera Barat, ditaruhnya di depan masjid, Pak, atau di pinggir masjid. Ketika orang datang bisa lihat langsung. Tahu nggak Anda, dalam efek psikologi kejiwaan, rupanya ketika orang melihat ada keranda di depan masjid, ingat mati loh, Pak. Perasaan tuh kok jadi enak, tuh ya. Ketika ada orang yang meninggal dunia, mungkin Anda pernah masuk ke dalam rumah itu, tapi tidak semua orang yang datang ke rumah itu berani duduk di samping jenazah dan membuka penutup jenazah kain kapan. Ada nggak di antara Anda ketika merasakan ada yang meninggal dunia, Anda melihat kejauhan, ketika rasa manggil-manggil dia, kayaknya aku lagi. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Betul? Contoh, ketika ada di antara Anda yang kemarin datang ke sebuah rumah untuk mengunjungi sebuah jenazah yang meninggal dunia, boleh jadi Allah sedang mengingatkan kepada kita, sebentar lagi kau yang akan mati. Masih ingat ketika memandikan jenazah itu, Pak? Boleh jadi Allah sedang mengingatkan, sebentar lagi kau yang akan dimandikan. Masih ingat ketika kita nyolatkan jenazah? Boleh jadi sebentar lagi kau yang akan disolatkan. Kenapa Allah sampaikan beberapa hal dalam kehidupan kita melalui kejadian peristiwa? Buat kita renungi, Pak, buat kita tafakuri. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan kedua, Pak, sudah siap mati belum? Insya Allah siap. Oh, nggak yakin begitu ya? Ya, ayo Pak Imam, udah siap mati belum? Saya harus tanya, ayo udah siap mati belum? Sudah? Ini kalau yang sudah siap mati sini ya, sini. Kita langsung praktek saja. Tolong Pak Joni ini dimundurkan ke belakang sini ya, sini ya. Ayo, maju-maju sini, sini. Imam juga maju di sini ya. Yang seling nyolatkan orang, duduk di sini, duduk di sini. Kita akan praktek langsung. Ayah juga, sini, ke depan ya. Baik, ibunda dan ayanda semua. Saya cuma memberikan 1% saja rasanya gimana tuh mati. Khawatirnya ketika ada orang berkata saya siap untuk mati, ada ternyata dia ragu, ada yang dia yakin, tapi ada yang ketika dia yakin malah mati, Pak. Dan ketika saya memberikan materi ini, harapan saya ini bisa memperkuat keimanan kita. Jangan sampai akhirnya kita sepertinya takut dengan kematian. Bahkan kematian itu bisa datang kapan saja. Oleh karena itu saya ingin sampaikan, mana imam kita? Nah, imam ini paling sering nyolatin orang, Kang, ya. Ya, kalau begitu sini ya. Silakan kepalanya di sini. Silakan, kepalanya di sini. Kepalanya di sana, kakinya di sana, Silakan. Anda punya istri? Ada di belakang? Di rumah. Oh, di rumah. Anak ada yang ikut di sini? Enggak ada. Masya Allah. Ini tanda-tanda loh. Karena kita nggak pernah tahu kan, kok tiba-tiba Anda yang diminta. Kenapa Anda bertiga yang didekatkan? Boleh jadi Allah sedang mengingatkan kembali. Kenapa? Begini Bunda, saya ini pelatih untuk pengurusan masjid di Indonesia dan pelatihan DKM. Kami ini banyak menemukan kejadian-kejadian peristiwa ada orang yang rajin sholat, berjamaah, tepat waktu, hingga akhirnya merasa akhlak ini sudah Al-Quran. Akhirnya kami membangun pondok Quran, kami lakukan penelitian juga dengan para penghafal Quran. Sekarang kalau ingin tahu siapa kita ini, Pak, secara ilmu psikologi kalau dibedah dengan keislaman, kita bisa belajar dari wafatnya Rasulullah. Kita pengen tahu Rasulullah ini gimana sih di rumahnya, atau yang nampak oleh sahabat saja, sampai sepertinya untuk mengenal seseorang itu dengan cara begitu. Dan akhirnya esok hari istrinya ditanyakan,
"Hai Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu?" Maka Aisyah berkata, "Akhlak suamiku Al-Quran." Ditanya pada anaknya, Al-Quran. Ditanya pada menantunya, Al-Quran. Ditanya pada cucunya, Al-Quran. Ditanya pada sahabat tetangganya, Al-Quran. Saya hanya ingin membantu Anda. Memang saya paham kita ini sudah istiqomah berjamaah di sini, Pak. Tapi pernah nggak evaluasi tanya kepada orang terdekat kita, Pak? Contoh, menurut mama, papa ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Nah, menantuku, cucuku, sahabatku, tetanggaku, menurutmu papa ini akhlaknya sudah Quran belum? Dan Anda boleh bertanya ke orang masjid di sini, menurut kau aku ini akhlaknya Quran belum? Ini perlu ditanya, Pak, sebagai bahan evaluasi. Khawatirnya kita aja yang merasa lah Quran, tapi orang lain tak merasa. Oleh karena itu, saya membuat pelatihan tentang rasa. Aku ini paham ilmu agama, rupanya cuma ngerasa. Aku ini kajinya tinggi, rupanya cuma merasa. Hingga akhirnya materi hari ini saya minta, ayo Pak, sini Pak. Ya. Minimal ada pengurus masjid di sini yang hadir. Kalaupun nanti Anda betul-betul baring Pak. Baring Pak. Baring. Ya, silakan berbaring. Ya, boleh berbaring Pak. Saya izin buka peci dulu ya. Kalau mau dimakamkan itu pecinya dibuka. Ya. Silakan. Saya cuma ngasih Anda kesempatan beberapa menit saja. Perhatikan. Saya sebenarnya terkejut Pak ketika Anda berkata insya Allah saya siap untuk mati. Apalagi Anda pakai kata nggak insya Allah, siap. Yang saya khawatirkan ini, dari mana Anda berani berkata Anda siap untuk mati? Memangnya Anda sudah membahagiakan orang tua Pak? Sampai Anda berani berkata saya siap untuk mati? Memangnya apa yang sudah Anda berikan untuk orang tua? Jangan-jangan air mata juga yang Anda berikan. Jangan-jangan uang 5.000, 10.000 pun tak pernah Anda berikan seumur hidup Anda. Dari mana Anda berkata Anda tuh siap untuk mati? Memangnya istri Anda tuh bahagia enggak punya suami seperti kita ini? Pernah enggak bertanya dengan istri kita, mama bahagia enggak punya suami seperti papa? Saya paham kita ini orang masjid Pak. Tapi pernah enggak bertanya dengan istri kita tuh, dia tuh bahagia enggak punya suami kayak kita? Laki kayak kita. Jangan-jangan baiknya cuma di masjid aja, di luar boleh jadi dia yang merasa. Apa pernah Anda bertanya dengan suami Anda, papa bahagia enggak punya istri seperti mama? Boleh jadi Anda tuh suka bentak-bentak, mentang-mentang uang gaji Anda lebih tinggi, cepat betul merendahkan naik suara tuh. Coba Anda tanya dulu ketika Anda berani berkata Anda siap untuk mati. Kejadian beberapa waktu yang lalu ketika orang tua meninggal dunia, ditanya sama anaknya, apa yang kau ingat dari bapakmu? Bapakku pemarah. Apa yang kau ingat dari ibu? Ibuku tuh muda, cubit-cubit, cerewet. Kalau seandainya Anda mati, faktanya ketika orang meninggal dunia, ada begitu banyak orang merasa kehilangan, ada orang yang biasa saja Pak, ada aja orang yang bersyukur. Nah sekarang coba Anda bertanya, kalau besok hari ini Anda mati, kira-kira Anda tipe yang pertama, orang banyak merasa kehilangan tak, orang biasa saja tak, atau orang bersyukur? Dan akhirnya kami mencoba melakukan penelitian, ternyata ada juga tetangga nih yang sakit hati dengan orang masjid. Kenapa dia sakit hati? Budak tuh pulang dari masjid lewat depan kami, tak ada senyum-senyumnya. Apa salahnya? Salam kayak assalamualaikum, lewat aja. Hingga akhirnya ini mencerminkan tentang akhlak orang masjid. Dan hari ini ibunda dan ayanda, di mana Anda berkata untuk mati, memang ketika Anda mati, istri anak Anda tuh udah siap nggak ditinggalkan? Banyak kan yang ditemukan terjadi meraung-raung, dia histeris, dia akhirnya ada yang jatuh pingsan, terjatuh, mati pula ngikut dia. Pernah Anda memikirkan kuat Anda anak kita tuh kira-kira dengan kematian kita? Memang Anda lah ngasih ilmu apa? Bekal apa yang Anda berikan? Anda sibuk kerja aja, sibuk cari duit aja kan? Hingga akhirnya ketika Anda mati, anak Anda tuh kuat nggak mentalnya? Banyak yang akhirnya jadi gila. Dan kalau seandainya berbicara tentang kematian, di mana Anda berani berkata untuk kematian? Memang Anda meyakini apa bahwa banyak amal jariah Anda di luar sana? Perhatikan, bagaimana dengan tetangga Anda, dengan sahabat Anda, bahkan saudara kandung Anda sendiri. Memang kalau Anda mati itu bagaimana testimoni adik Anda tuh?
Gimana testimoni kakak Anda tuh baik tak? Jangan-jangan ketika testimoninya tak baik. Kenapa bicara tentang masalah warisan kemarin belum tuntas, bicara tentang utang kemarin, bicara tentang nasihat-menasihati kemarin tersinggung, katanya orang masjid, ngapa tersinggung? Hingga akhirnya perhatikan, kalau seandainya meninggal dunia, gimana testimoni kakak adik kandung kita? Jangan-jangan kau baik di luar aja kau, sabarnya nampak di luar aja kau, di rumah tangga kau gagal, kau tak bisa jadi contoh yang baik, kau tak bisa jadi figur yang baik, beda yang nampak sama orang, beda kelakuan kau, topeng aja kau, munafik kau, tersinggung. Hingga akhirnya hari ini berbicara tentang kematian. Ketika Anda berbicara tentang tetap untuk mati, siap untuk mati, maka kita coba dulu 1%-nya saja ya. Izinkan saya kampanye Anda sebentar. Tak boleh batuk-batuk, tak boleh mata dibuka, tak boleh gerak-gerak. Anda nikmati aja, cuma beberapa menit. Gimana rasanya beberapa menit di bawah kain kapan? Oleh karena itu kalau nanti lemas, tak bisa berudara, boleh dibuka. Ya, boleh dibuka. Tapi kalaupun Anda mati sungguhan, kami sholatkan. Ya, minimal antum kan suka inginkan mati syahid kan? Masya Allah. Siap doa kan? Siap kita sholatkan? Bergantian kita. Tolong ditutup. Ya, tolong ditutup. Luruskan kakinya. Silakan. Nah, silakan. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayanda masih punya istri? Masih punya istri. Bapak masih punya cucu? Cucu masih ada? Anak ada? Tahukah Anda apa yang terjadi di luar sana dengan keluarga kita? Detik ini, hari ini, subuh nih, tidak ada yang tahu kan? Saya sudah banyak menemukan kejadian ngobrol-ngobrol ngasih tausiah begini, rupanya balik terjadi sesuatu, Pak. Karena boleh jadi saat ini, detik ini, di luar sana boleh jadi anak menantu cucu kita yang di Pulau Jawa sedang terjadi musibah saat ini. Dan Anda tidak tahu. Jangan jauh-jauh Pak. Boleh jadi saat ini di rumah kita yang pagi tadi kita meninggalkan anak untuk ke masjid, boleh jadi istri juga mengalami sesuatu. Dia mandi pagi tadi ketika kita pergi ke masjid nih, ternyata terjatuh di kamar mandi. Kunci pintu lah dibuat dari dalam. Ternyata tak ada yang tahu. Ketika Anda balik, mungkin Anda menemukan sesuatu yang tak Anda bayangkan. Dan kita tak tahu anak kita mungkin bangun lapar, dia memasak, mungkin tiba-tiba kompor gasnya meledak. Atau boleh jadi kita ke masjid, rupanya ada orang merencanakan dari malam tadi nak merampok rumah tuh, nak maling. Nampak anak gadis kita, nampak istri kita terbunuh. Kita tidak tahu Pak. Kenapa? Bahkan kami banyak menemukan ada jamaah masjid ketika pulang dari masjid ditemukan meninggal di halaman-halaman masjid. Dan banyak juga kalau Anda pulang tuh pakai kendaraan motor, mobil, ketika namanya di jalan raya, kalau matinya tak ditabrak orang, kita nabrak. Dan akhirnya saat ini kami meminta ada orang yang saat ini bawa anak istrinya, dia selesai acara nih mau minta maaf, sebelum dia nak minta maaf berjalan aja terjatuh di situ Dan hari ini ibu dan ayanda semua, ada jaminan Anda pulang ketemu sama istri? Boleh jadi itu pagi tadi meninggalkan yang terakhir Pak. Ini sama seperti kisah ada seorang nenek, saking bahagianya ketika kedatangan anak menantu cucu saat lebaran kemarin. Ketika melihat kebahagiaan itu dipanggilnya suaminya, "Kek, kita ke kamar dulu ya Kek." Lalu mereka berbaring di tempat tidur menatap atap-atap langit kamar. Lalu mereka bercerita masa-masa indah bahagia dulu. Hingga akhirnya menetes air mata mereka, tanpa mereka sadari mereka pun tertidur pulas sambil berjabatan tangan. Dan ketika esok subuh terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengarkan azan itu, biasanya si kakek itu udah di masjid Pak. Rupanya masih di samping si nenek, masih memegang tangannya dan tersenyum. "Kek, bangun, udah azan." Senyum aja. Si kakek ini pernah bilang nenek tuh, kalau bangunin kakek, cium pipi kiri kanan kening dulu dicium. "Kek, bangun." Senyum aja. Digoyang-goyangkan tubuhnya, dipeluk. "Bangunlah Kek." Senyum aja. Rupanya badannya udah dingin, udah meninggal. Tidak ada jaminan Anda tertidur malam hari ini kesempatan terakhir Anda. Tidak ada jaminan besok pasangan Anda tuh masih bisa membuka mata kembali. Tak ada jaminan besok masih bisa subuh berjamaah seperti ini. Tak ada jaminan. Dan hari ini saya cuma berbicara tentang Anda udah siap mati belum? Dan bayangkan Pak, ketika Anda pulang ke rumah nanti,
Nah, ternyata tadinya mau buat kegiatan keagamaan, mau belajar ngaji bareng, pulang ke rumah, tiba-tiba di depan rumah ramai orang berkumpul. Kawan-kawan kita, tetangga kita, adik kita dari jauh, kok ada di depan rumah? Ketika ditanya, ada apa? Nunduk aja, tak ada yang ngejawab. Akhirnya Anda masuk ke dalam rumah. Ketika Anda masuk ke dalam rumah, Anda melihat di ruang tamu tempat Anda biasa berkumpul, makan, mengaji. Ternyata di ruang tamu itu tergeletak sosok jenazah terbungkus kain kafan seperti ini. Yang saya mau tanyakan kepada Anda, kira-kira jenazah siapa, Pak? Anak, istri, menantu, cucu, adik? Kira-kira orang tua? Bayangkan ketika Anda pulang ke rumah nanti, tergeletak sosok jenazah kain kafan, kira-kira siapa? Dan sekarang saya cuma berikan 1%, Pak, rasanya Anda ketika membuka penutup jenazah kain kafan ini. Sekarang bayangkan, ternyata ini adalah orang yang Anda cintai. Sebutkan aja, bayangkan orang yang Anda cintai. Saya berikan Anda kesempatan, silakan Anda buka penutup jenazahnya dengan perlahan. Silakan, Pak. Bisa istri Anda, silakan dibuka perlahan lalu ditutup kembali. Silakan. Jangan usil pulau. Ya, tutup mata tuh lah. Takui orang, ya trauma orang mereka. Ya, gara-gara awak tuh ndak mau buka kain kafan istri mereka. Ya, tutup mata. Ya, ya Pak, maju. Inilah yang disebut hidup itu senda gurau, tapi ternyata pagi kau menangi mereka. Nah, silakan dibuka. Kok boleh jadi cucu awak. Karena namanya awak lah jadi kakek ini, harapan kan dari cucu tuh kayak jadi sesuatu beko kan. Harapan awak nyo yang bakal jadi mengganti awak beko. Dia itu awak memperbaiki kesalahan awak mendidik anak melalui cucu kau, Pak. Sekarang sini dah. Nah, silakan. Bayangkan ini adalah orang yang Anda cintai. Silakan ya. Anda buka perlahan, tidak disangko. Nah, masya Allah. Tutup lagi. Ya, silakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketika Anda pulang ke rumah nanti, ketika Anda buka penutup wajah kain kafan ini, Pak, rupanya ini bukan istri Anda, bukan cucu, Pak, juga bukan anak. Rupanya ketika Anda buka penutup wajah kain kafan ini, ternyata yang ada di bawah kain kafan ini adalah Anda sendiri. Rupanya Anda sendiri. Karena ketika seorang meninggal dunia, dia akan melihat suatu kejadian, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, seandainya ini adalah diri Anda, kira-kira bakal di surga atau di neraka ini? Coba, Pak, kira-kira bakal di surga atau di neraka? Hah? Di mana? Anda bilang di surga karena Anda merasa Anda berjamaah di sini, tepat waktu di sini. Memang Anda tahu apa amal ibadah sholat Anda itu diterima atau tidak? Banyak orang selama ini sholat ternyata masih ingat yang lain, ingat juga dunia. Banyak ada orang yang sholat sampai saat ini, dia tak tahu arti bacaan sholatnya, dia ngomong sesuatu ke Allah, tapi dia sendiri tak tahu ngomong apa. Bahkan ada sebuah kisah suatu hari nanti seorang hamba membawa lembaran amal ibadah sholatnya, dia berikan kepada Allah, Allah ambil, Allah remuk-remuk, Allah campakkan kembali ke wajahnya, Allah tak terima. Kalau seandainya betul Anda ini adalah orang yang diterima sholatnya, apa mungkin kita masih marah-marah lagi? Masih mungkin sakit hati juga lagi, kecewa juga lagi, mudah tersinggung juga lagi, mudah nilai orang, mudah prasangka buruk sama orang. Sementara kita tahu sholat itu mengajarkan kejujuran, kerendah hati, mengajarkan kita tentang ketenangan, tertib, disiplin. Banyak hal yang dikupas dalam sholat. Kalau betul dia sholat, pribadinya seperti orang sholat. Mana mungkin orang sholat pribadinya mudah nilai orang, tak enak dilihat di mata, nilai-nilai orang, tak enak terdengar di telinga, nilai-nilai orang, tak enak rasanya di hati, nilai-nilai orang. Mana mungkin orang yang rajin sholat, kalau betul dia kusuk, takkan mungkin dia mudah marah, dikit-dikit tersinggung, mana mungkin? Hingga akhirnya kami membuka pelatihan sholat kusuk di sini, di mana kami menemukan banyak orang ketika dia sholat, contoh Allahu Akbar, masih juga ingat masakan, cucian, jemuran, ingat utang, ingat anak, ingat motor, kunci rumah, kunci mobil. Dan akhirnya ibunda dan ayahanda semua, ketika Anda berkata Anda siap untuk mati, maka kalau seandainya dikubur nanti nih Pak, tanya ke diri kita masing-masing, bakal selamat enggak dari siksa kubur? Anda berwuduklah mulai asal-asalan, buang air kecil tuh Anda sembarangan aja sekarang, tak memastikan betul-betul lah selesai atau belum.
Selamat tidak dari siksa kubur nih? Gimana dengan utang-utang Anda? Jangan-jangan ada yang terjebak riba juga nih. Dia banyak gaya, pengen dikatakan sukses, pengen dikatakan berhasil, biar kakak-kakak adik kandungku tahu bahwa aku tuh maju dibandingkan kalian, atau pengen menunjukkan ke teman-teman, tetangga kita, alumni sekolah kita, bahwa di antara kita seangkatan, aku tuh lebih dulu dari kau. Jangan-jangan ada yang terjebak riba di sini. Hingga akhirnya siap enggak nih? Gimana di kuburnya, aman tak nih? Nah kira-kira nanti nih berkumpul enggak lagi di surga sekeluarga? Berkumpul enggak? Anak-anak sekarang main handphone saja di rumah. Anak-anak mulai ke tanda-tanda lah bercewek-cewek pula, dia bawa anak gadis orang dia. Kira-kira gimana dengan masa lalu Anda tuh? Diterima enggak tobat Anda tuh kemarin? Jangan-jangan malah diulang sama anak menantu cucu. Coba Anda pertimbangkan kembali, kira-kira nih bakal kumpul lagi enggak di surga sekeluarga? Sementara lah di tengokan di tetangga kita tuh anak lah mulai belajar Quran, anak lah mulai menghafal Quran. Ini anak main pukul aja. Tanya anak tuh bahagia, bangga tak dia punya orang tua kayak kita nih? Jangan-jangan nengok begini bersyukur, dia syukur bapakku mati. Kenapa? Saya sampaikan ini Bunda dan Ayanda semua, mohon maaf nanti terjadi apa-apa pula. Ya, nah, tenang aja dulu, tenang. Nah hingga akhirnya ketika Anda katakan Anda siap untuk mati, antum udah ninggalkan wasiat belum? Buat anak istri, udah belum? Betul, ya. Jangan sampai udah ternyata belum. Ya, bapak lah nyampaikan wasiat belum sama anak istri? Kok belum, Pak? Belum? Udah belum? Sebagian. Sebagian apa untuk istri kedua? Ya, sebagian aja yang disampaikan. Perhatikan, Anda katakan Anda siap untuk mati, sementara Anda saja belum meninggalkan wasiat untuk apa-apa. Hei, perhatikan, banyak terjadi ketika orang tuanya meninggal dunia, besoknya anak-anaknya saling bunuh. Gimana dengan warisan yang Anda tinggalkan itu? Lah dibahas belum? Gimana wasiat Anda? Saat ini perhatikan, kapan Anda mau meninggalkan warisan? Anda kan paham umat Islam ini diajarkan, apalagi Anda yang sudah bekerja itu, kalau bisa ketika Anda pergi keluar rumah mau bekerja walaupun tiap hari, Anda tinggalkan pesan, Anda tinggalkan nasihat, Anda pastikan warisan itu. Kenapa? Karena kita tak tahu mati itu kapan. Kita tak tahu tutup usia. Anda pikir ketika Anda sakit saat sakaratul maut baru berpikir nak meninggalkan wasiat? Tak mudah sakaratul maut tuh. Takkan kuat Anda bercakap-cakap. Nah hingga akhirnya saya orang psikologi, tahu nggak Anda? Ada efek kenapa Islam mengajarkan tinggalkan pesan, tinggalkan wasiat, tinggalkan waris. Ada efek psikologis. Contoh, ibu Anda tiba-tiba mengumpulkan Anda dengan ayah Anda, lalu dia berpesan wasiat, nak, kalau seandainya papa meninggal dunia dengan ibu meninggal dunia hari ini, nak, tolong nak, harta yang ini dibagi berdasarkan syariatnya, nak, adikmu tanah ini nak, keluarga ini nak. Maka bayangkan seandainya Anda sebagai seorang anak, lalu orang tua menyampaikan hal seperti itu, ada efeknya enggak buat Anda? Yang mungkin awalnya Anda akan menunda-nunda untuk membahagiakan mereka. Nantilah papa masih sehat dan kuat ini, nantilah bahagiakan papa, nantilah belikan sesuatu buat mama dan papa, nantilah belikan ini, belikan itu buat mama papa. Kayaknya masih panjang lagi. Tapi bayangkan ternyata pagi ini mati dia. Nah sekarang apa? Apa faktanya Anda belum bisa bahagiakan orang tua selama hidup di dunia? Hingga akhirnya dapat psikologisnya, ternyata anak tak perlu menunda waktu lagi. Pak, apa yang ada nilai yang kasih, penting mama tuh bahagia. Ada efek psikologisnya. Tahu enggak kenapa anak orang tua ada yang bawa kain kapan di rumah, ada yang tidak? Kemarin DKM masjid dia berkata, Bi, aku di masjid ini lah ada kok kain kapan. Perkumpulan kami pun ada kok, Pi, perkain kapan. Tapi aku akan punya sendiri, Pi. Kenapa? Karena aku ingin mendidik anakku gimana mengurus jenazah. Aku ingin mendidik anakku bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan saat ini, betul, sudah ninggalkan wasiat? Sudah. Anda belum ya? Sekarang ada istri nggak di belakang? Ada. Mana istrinya? Saya pengen tahu istrinya mana. Nggak mau ngaku dia. Nggak diakui Anda. Mana istrinya? Istrinya mana nih? Coba tengok wajah dulu Pak. Aku khawatir katanya. Nah itu istrinya. Anak ada? Ada di sini. Baiklah. Sekarang silakan berdiri. Duduk sini ya. Duduk sini. Tenang aja dulu ya. Tenang aja dulu. Nah, mak sini. Punten ya. Baik. Mana maknya? Mak.
dengarkan mak. Mak pun tidak pernah berpikirkan kenapa laki ambo yang ditarik di mungko. Boleh jadi kau meninggalkan wasiat mak. Nah jadi Pak, mumpung ada waktu, kan Labi pernah cerita nanti Labi pulang ke rumah, lata jatuh di situ, tidak sompek. Nah sekarang mana anaknya? Anaknya tadi mana? Nggak ada sini. Nggak ada anaknya sini. Ya, ada nak ditanya dulu mak. Ada bini lagi ndak? Hah? Tidak. Nggak ada mak. Nah sekarang awak minta wasiat aja lah, ya. Sampaikan wasiat Pak, ya, khususnya ke istri, dan sampaikan juga pesan untuk anak-anak, ya. Saya kasih waktu Anda cuma 1 menit, sesingkat mungkin Anda pikirkan wasiat Anda. Nah sampaikan, kalau seandainya aku mati hari ini, untukku istriku, ya, jangan mak, jangan. Panggil dulu Pak, panggil istriku Bu Haji. Disambut lah mak. Yo Pak. Andaikan aku meninggal nanti, cuman, aduh, ya, ya. Kalau aku meninggal nanti, kalau aku meninggal nanti, insyaallah yang wasiat. Ibu tuh bahagia nggak punya laki kayak gini? Bahagia tuh Pak. Iyalah, yuk lah bahagia, nyok ngomong lah. Salah. Bu Haji, sebelumnya aku minta maaf, seandainya aku meninggal nanti, cuman harta dan wasiat yang kutinggalkan apa yang ada, itu aja. Jadi supaya aku bersih, bagikanlah sama anak-anak. Ya, nah, siap lah, boleh lah. Untuk anak-anak, dan menantu, dan cucu-cucu, insyaallah. Ya lah. Dulu Pak. Ya, perhatikan. Yang saya khawatirkan adalah ketika Anda meninggalkan wasiat, rupanya malah berbunuh besok dia. Tak meninggalkan wasiat salah, meninggalkan wasiat salah. Kenapa Pak? Karena boleh jadi ketika Anda meninggalkan wasiat tak jelas. Makanya saya langsung spontan begini, karena Anda tak sempat berpikir sehat, berpikir jernih, berpikir tenang. Apa ya nak aku tinggalkan? Apa ya nak kuwasiatkan? Maka sampai ada yang tertulis. Maka balik nanti buatlah tertulis, biar tertata rapi, apa-apa aja. Dan ketika ada yang berbunuh itu gara-gara apa? Gara-gara Anda meninggalkan wasiat tapi mengikuti nafsu Anda. Contoh seperti ini, masalah warisan. Banyak orang tua berpikir, kau kan anak yang telah kuliahkan, yang telah kusekolahkan, banyak duit habis untuk kau, adik kau ini tak sampai kuliah dia, jadi kalau aku mati biar dia yang banyak, kau lah sudahlah, cukup lah. Nah, dia ngangguk-ngangguk aja. Tapi besok berkelahi dia. Jadi hati-hati mak, hati-hati mulut tuh. Awak punya agama mak, maka kalau mau bicara tentang sesuatu yang nak kita pesankan, jangan ngikutin pikiran nafsu awak aja. Maka pelajarilah agamanya, tinggalkanlah wasiat yang tepat, wasiat yang baik, hingga akhirnya jangan ngomong kiri ngomong kanan dulu, nantilah tersebar kemana-mana, sakit hati salah satu di antara anak, akhirnya tak bagus ya. Nah hingga akhirnya ibunda dan ayanda semua, sekarang silakan bangun. Nah hidup lagi dia, alhamdulillah, besok jadi imam lagi ya. Punten Nabi pasangkan ya. Nah, coba cerita gimana rasanya tadi. Nah, ya. Rasanya mengingatkan kepada kematian. Masya Allah. Ya, tahu enggak? Beliau besok yang akan nyolatin antum. Antum aja selama ini juga jadi imam. Beliau nih ngurus jenazah besok. Anak-anak nih besok dia ngikut nih mengaminkan. Amin. Nah jadi mumpung antum masih hidup, salam dulu. Terima kasih dulu. Salam dulu. Tuh, salam juga. Salam tuh, salam tuh. Salam yang lain juga salam dong. Salam sama anak tuh. Memang anak kecil dia mendoakan, mengaminkan antum tuh besok. Tuh, salam dulu. Salam dulu. Nah, salam dulu.
Nah, silakan. Alhamdulillah. Duduk. Sekarang kamu sini. Sini kamu sini. Sini. Ayo sini. Ayo. Sini nak. Sini. Kamu juga, kamu. Woi, sudah hitam. Sini. Kalau sini. Jangan takut. Sini. Kamu berlari anak paham sini. Nah, Abi nak galak sih kok. Ya, sini. Abi sebentar aja. Takut. Sini. Oh, kontak ikutin. Nah, ya kamu ikut. Sini. Satu, makin lagi. Terus sini. Sini. Baring. Terus satu. Sini. Iya, siko. Sini. Satu. Sini. Mana katanya mau jadi hafiz Quran? Ayo, mau jadi pemimpin. Ayo, sini. Sini, baring sini. Saya lihatkan sesuatu lagi untuk Anda. Sini, baring. Jangan malu. Sini nak, sini. Bentar aja, bentar, enggak lama. Sini. Siapa yang berani? Ayo, sini. Nah, silakan. Oh, ini aja nih. Sini. Ya, yang besar aja sini. Ayo. Nah, coba Abi lihatkan sesuatu, izin Allah juga nih. Perhatikan, tolong dibantu Pak Joni. Tolong dibantu, ya. Tolong dibantu. Berbaring Pak, berbaring. Silakan dulu. Saya lihatkan sesuatu untuk Anda. Silakan. Perhatikan, ya. Nah, lipat tangan, tenang, tutup mata, husuk. Nah, perhatikan, ibunda dan ayahanda semua. Ternyata ketika Anda pulang ke rumah pagi hari ini, perhatikan, rupanya bukan satu jenazah yang akan ada di ruang tamu Anda. 2, 3 dia. Kira-kira jenazah siapa tuh? Anda hitung aja keluarga Anda. Beberapa bulan yang lalu terjadi guru kehilangan murid-muridnya. Musibah datang, kehilangan saudara-saudaranya. Terdengar kecelakaan satu kendaraan. Sekarang Pak, mungkin ada di antara Anda kerasa betul anak ini jadi ujian betul buat Anda, jadi cobaan betul buat Anda. Lah 70 tahun, 80 tahun usia masih sedih gitu. Masih kayaknya tuh banyak kekecewaan sama anak tuh. Akhirnya karena Allah melihat seperti itu, ia diambil anak-anak tuh rupanya. Mungkin ini yang membuat Anda lebih bahagia kayaknya. Karena Anda merasa adik-beradik itu berkelahi aja, mungkin diambil aja saudara-saudara Anda nih. Sekarang saya mau tanya dengan Anda, terjadi ini dengan istri Anda, kuat enggak dia menerima fakta anak-anaknya mati seperti sekarang? Kuat enggak orang tua Anda tuh hanya menemukan fakta anak-anaknya tiga-tiganya diambil sekalian? Yang masih hidup cacat, lumpuh. Yang Anda bangga-banggakan tuh terjadi macam begini. Sekarang bagaimana? Anda siapkah untuk mati? Mungkin Anda siap, tapi orang yang Anda tinggalkan tuh siap enggak? Memanglah sejauh apa ilmu agama Anda tanamkan? Dan hari ini ibunda dan ayahanda semua, saya ingin di sesi terakhir ini, saya ingin mimpin doa buat Anda semua. Saya tahu mungkin ada di antara Anda punya anak tuh nakal, degil, bermasalah, sulit diatur, tak tahu masa depannya mau jadi apa. Betul Pak. Memang mungkin ada di antara kita nih saat ini punya anak menantu degil, bermasalah, sulit diatur, tak tahu kan jadi apa. Betul. Tapi itu kan saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi 3, 5, 10 tahun ke depan. Boleh jadi anak yang awak katakan nakal, degil, bermasalah, sulit diatur, tidak tahu masa depannya kan jadi apa. Boleh jadi anak tuh beko, awak mati, inyo yang memandikan awak. Anak tuh pula yang menyolatkan jenazah sama apaknya. Anak tuh pula yang mengantarkan ke kuburan. Anak tuh pula ke masa hidup nyo kirim doa, ndak nyo pakai cucunya.
Boleh jadi ada di antara kita saat ini deh, nggak selesai masalah hidup kami ini, Bi. Selesai masalah anak, datang anak yang kedua, ketiga, datang belum menantu, datang cucu. Bahkan boleh jadi ada di antara Anda orang tua itu sudah sampai di titik, Bi, air mata ini sudah tidak keluar lagi, Bi. Air mata ini sudah ke dalam, Bi, sakit. Tapi di satu sisi kita ini orang masjid, Anda harus bahagia. Kalaupun Anda mau mati, matilah dalam keadaan Anda tuh tenang, Anda tuh bahagia. Kami tuh takut kami diminta pertanggungjawaban sama Allah, Bi. Kami takut. Karena kami takut diminta pertanggungjawabannya. Memang begitu, Mak. Kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Tapi yang seperti apa? Yang diminta pertanggungjawaban sama Allah itu adalah orang-orang tua yang seperti ini nih. Sudah kuingatkan sekali, kau tak dengar juga. 2 kali ku sampaikan, tak kau dengar juga. 3 lagi terserah kau lah kau. Tak bisa, Mak. Yang ini diminta pertanggungjawaban sama Allah. Bukan orang tua misalnya ketika anaknya sholat, nak bangun, nak sholat, apalah mamanya ganggu saja. Nak sholat, nah apalah mama ini, pergilah. Nak bangun, bukan orang tua yang selalu mengingatkan. Karena konsepnya dalam hidup ini, Mak, selalu ingatkan, karena kewajiban kita cuma mengingatkan, bukan memberikan petunjuk hidayah. Seolah-olah kecean eloknya nyukudu berubah. Memang siapa wak? Tuhan apa? Mana bisa kita ngasih petunjuk hidayah? Jangankan awak, Mak, Nabi aja tak bisa menyelamatkan anak istrinya, apalagi awak. Tapi kalian pasti yang awak harus lakukan ke anak cucu, bagaimanapun salahnya tuh, Mak, awak ingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus. Hei Abi Fahri, tahu ndak Abu Fahri, kenapa anak tuh belum juga kau berikan petunjuk? Kenapa anak tuh belum kau berikan hidayah? Tahu ndak kau penyebabnya apa? Ternyata, Mak, mungkin ada di antara kita berkata, anakku sedang diuji sama Allah. Padahal yang diuji itu bukan anak tuh, Mak, kita. Orang tuanya yang diuji sama Allah tuh. Patang tawak datang, ya Allah jadikan amba ke orang sabar. Dikirim anak jadi ujian, marah. Ya Allah jadikan amba ke orang ikhlas. Dikirim menantu kurang ajar, tersinggung. Lawaknya minta jadi orang sabar, minta jadi orang ikhlas. Dikasih ujiannya, Anda amul. Dan akhirnya apa? Lari belajarimu Sumatera. Kau belajarlah menarimo. Jangan eloknya aja yang mau diterima, buruknya ndak mau. Manakah mungkin? Lah jale ujian awak itu akan diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan. Yang sekarang kita pikirkan, bah caranya diuji kebaikan, awak lulus, Mak. Diuji dengan keburukan, awak lulus, Mak. Jangan mau dipuji orang senang, dihormatin orang senang, dipatuhi senang, diomongin orang marah, tak diikuti tersinggung. Tidak bisa begitu. Jadi sekarang saatnya, kalau yobana, kau siapa orang masaji merasa kaji tinggi? Kalau yobana kaji tinggi, jangan marah. Bukankah Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, surga tempatnya. Kenapa marah juga lagi? Saya sampai buat mana buku hidup tanpa marah ini saya buat. Kenapa? Karena capek, Mak. Capek. Awak mengaku kaji tinggi dengan saudara-saudara kandung awak, kau tuh belajarnya belum betul lagi. Nah, tapi kalau yang benar kaji awak betul, benar, ya tunjukkan dong akhlak Quran. Jangan marah-marah. Jangan prasangka buruk sama orang cuma gara-gara perbedaan. Siapa kita ini berhak nilai-nilai orang? Jangan sakit hati tersinggung. Jangan mudah sedih kecewa. Katanya rajin ke masjid. Jangan mudah putus asa. 5 hal, Mak. Kalau Yobana kemarin diberikan pelatihan apa? Manusia berakhlak Quran. Anda tahu ciri manusia berakhlak Quran? Saya tantang Anda. Kalau betul kita ini akhlaknya Al-Quran, 1, siapa mulai hari ini tidak akan pernah marah lagi? Cung! Saya mau coba minta Anda tangannya. Ya, Anda berbicara tapi Abu Fahri marah tuh boleh, asalkan pada tempatnya. Siapa yang bilang? Apa pernah Allah bilang, wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Ternyata ketika Anda berekspresi garang, gagah, silakan boleh, tapi hati tetap tenang. Ini diambil dari kisah apa? Anda masih ingat ketika Ali berperang di medan perang, diangkatnya pedang besar itu, dia kejar musuhnya, terpental pental dia angkat pedangnya itu, dia akan tebas batang lehernya. Apa yang terjadi? Malah meludah musuh itu, malah ditantang, ya Ali, bonus saja aku. Tapi apa yang terjadi? Bergetar tangan Ali menahan amarahnya saat itu, dan tiba-tiba
Dia lempar pedangnya jauh-jauh lalu dia berkata, aku tidak akan pernah membunuhmu dengan hawa nafsuku. Ini bukan bicara tentang marah lagi karena tersinggung, karena faktor berkelahi berantem sama saudara kandungnya. Ini luar bicara tentang perang. Dalam perang sekalipun, ketika mereka menusuk, membelah, menikam, membunuh, ternyata nafsu ini tak main. Karena aksi balas dendam itu tak diajarkan dalam Islam, betul? Orang berperang dalam Islam itu bukan karena faktor kebencian, betul? Tapi menegakkan, membela kebenaran ini. Bahkan sudah menang perang pun apa yang terjadi? Udah menangan pun ternyata Rasulullah bebaskan tahanannya, betul tidak? Nah sekarang saya tidak melarang Anda ketika Anda berekspresi garang, gagah, suara lantang, karena boleh jadi faktanya anak itu memang berubah, memang. Saya tidak melarang Anda untuk melakukan itu, tapi yang saya ingatkan, ini jangan main. Bisa tak? Bisa tak? Anda pernah belajar bela diri enggak? Kalau Anda belajar bela diri, Anda akan paham maksud saya. Anda masih ingat ketika Anda berantem dulu pertama kali? Kau masih ingat enggak Anda? Masih ingat enggak? Itu ketika Anda bertengkar, berantem seperti itu, Pak, tenaga Anda tuh tak ada. Gerakan Anda tuh mudah dibaca lawan. Pak, bisa aja dipatahkan. Anda masih ingat enggak? Ketika Anda berantem seperti itu mudah. Tapi kalau beda dengan yang ahli, dia akan mantap, tapi hatinya tetap tenang. Kalau Anda pendekar, kalau Anda tak tenang, habis Anda dimatikan lawan, betul tidak? Nah yang saya maksudkan adalah ketika Anda bisa tetap membela bahkan dengan fisik sekalipun, tetap ini tenang. Bisa enggak? Bisa enggak? Ini yang saya maksudkan dalam pelatihan hidup tanpa marah. Akhirnya militer yang pakai program ini. Karena jangan ngaku-ngaku Anda nih ustadz, dai, orang ke masjid, tapi masih mudah tersinggung. Yo, masih mudah marah-marah. Lah tersinggung beko menyinggung pula. Lah tuh jadi penyinggung, tersinggung menyinggung penyinggung, ados-adonyo kan parah kok. Jadi kalau Yowana ya sudahlah, ya. Hiduplah tanpa marah, semua kan menjadi indah. Subhanallah. Jangan marah-marah bila kau kecewa. Jangan marah-marah, ambil wudhu segera. Bila kau kecewa, jangan kau berputus asa. Allah selalu ada untuk kita semua. Hiduplah tanpa marah, semua kan menjadi indah. Subhanallah. Kapan nak berhenti marah lagi, Mak? Allah tuh jangan menangi jualai, Mak. Anda berhak jadi istri yang bahagia, ibu yang bahagia, ayah yang bahagia. Tapi sebagai orang masjid, mari kita contohkan. Tak boleh lagi mudah nilai-nilai orang ya. Kalau ada di antara Anda mudah nilai orang, dosa. Tidak boleh prasangka buruk sama orang. Kenapa ada orang sholat masih mudah nilai orang? Karena waktu sholat tuh jujur ya, siapa di antara Anda masih sering ketika sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ingat masakan, cucian, jemuran, ingat utang, kunci mobil, kunci motor? Siapa sholatnya masih seperti itu? Jujur, angkat tangan yang tinggi, yang tinggi. Nah, istighfar. Sementara yang lebih parah itu adalah orang yang selama ini sholatnya masih begitu tapi tak mau angkat tangan. Ini lebih parah. Kenapa? Pengen tetap elok di mata orang, hingga akhirnya topeng aja, tidak berani jujur ke diri sendiri yo. Sementara mengaku wala belajar ilmu menerima, ya kalau menerima jujur lah. Kenapa memangnya kalau awak jujur? Nah sekarang Mak, ibunda dan ayanda semua, kok perangainya beda-beda tiga-tiganya Mak. Ada yang memang play kan, adanya tagang, adanya ketawa-ketawa ya. Itulah hidup senda gurau. Masya Allah. Yuk, tolong saya berikan kesempatan untuk Anda yang belum pernah pegang kain kapan, saya kasihkan Anda kesempatan. Perhatikan. Boleh berdiri? Ya, boleh. Silakan. Karena meditasi, Pak, nasihat itu mati. Nasihat dulu. Cepat, Pak. Habis itu sampai
Jangan takut. Coba pegang dulu. Nah, pegang dulu kan pakai. Oke, mana? Pegang. Lama tuntutan ke wajah. Atau yang udah pegang kita. Ya, tuntutan ke wajah. Dijiukin kapalnya. Atau mama yang takut itu tidak pegang sudah ya, habis waktu ya, habis waktu. Oleh karena itu ibu dan ayahanda semua, selesai acara ini biasanya ibu-ibu tuh beli kain kafan Pak, dan akhirnya digantung di lemari Mak, tempat baju gamis awak untuk pengajian. Akhirnya ketika dibuka 1, 2, 3 helai baju awak kan nampak kain kafan, aku tinggi lah Mak. Amat jangan takut apa, jangan takut Pak, karena di kecean orang cerdas itu adalah orang yang sering ingat kematian dan mempersiapkan kematian. Jadi kalau seandainya awak malah takut jo kain kapal, kain kapan, kau berarti kan lekan naik tauhidnya mah. Kok nyotakui ulo jo kain kapan? Hingga akhirnya ketika jenazah-jenazah tadi dikuburkan, apa yang terjadi? Jenazah itu ceritanya mak kalau lah dikubur lapai keluarga itu mak beberapa langkah nyoka minta dikembalikan ke dunia. Jadi cerita dalam Quran tuh jenazah ini minta dikembalikan ke dunia Pak. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan. Karena boleh jadi Anda punya banyak harta, tapi Anda tidak manfaatkan sebaik mungkin, secerdas mungkin untuk melapangkan kubur, untuk membuat jauh dari siksa kubur, untuk membuat Anda ada taman surga, untuk membuat Anda akhirnya kumpul kembali ke keluarga. Anda tak pikir itu. Dan akhirnya tadi saya lihat Anda bersedekah. Anda yakin nggak sedekah ke masjid selama ini Allah akan balas berlipat ganda? Yakin nggak? Saya lihat ketika Anda bersedekah itu, Anda yakin nggak Allah akan balas berlipat ganda? Coba angkat tangannya siapa yang yakin sedekah yang Anda berikan Allah balas berlipat ganda? Angkat tangan tinggi. Yang tinggi. Bohong. Ini yang dikatakan waktu ke Palembang kemarin, ke Jambi kemarin. Kenapa? Orang kalau yakin tuh nampak dari sikap dan perilakunya. Contoh, ada uang nih 1 juta, 100 ribu, 50 ribu, 2 ribu. Berapa yang dia sedekahkan? 2.000 istighfar Pak. Tidak sempurna iman seseorang itu ketika dia belum mensedekahkan harta yang dia cintai untuk Allah. Betul tidak? Anda seumur hidup tuh pernah nggak sekali saja Anda sedekahkan yang Anda cintai untuk Allah? Pernah nggak? Sekali saja Pak. Pernahkah sekali saja seumur hidup Anda mensedekahkan yang paling Anda cintai untuk Allah? Pernah tidak? Sementara Anda tuh kalau berdoa mintanya banyak. Ya Allah berikan aku ya Allah agar aku bisa membayar utangku. Sedekah kasih yang kecil. Aduh padahal gadang tuh yang ketek lain dikasih. Ya Allah aku ingin berangkat umroh haji. Sedekah kasih lagi yang kecil. Ya Allah aku pengen punya rumah. Sedekah kasih lagi yang kecil. Ya Allah aku ingin sembuh dari penyakitku. Sedekah kasih lagi yang kecil. Aku ingin menikahkan anakku, menyekolahkan anakku. Sedekah kasih lagi yang kecil. Aku ingin menikah. Sedekah. Coba perhatikan. Anda katakan yakin, mana buktinya? Makanya ketika berbicara tentang sedekah, saya katakan bohong. Dan mudah Pak, mana panitia tadi yang kotak sedekah tadi? Tolong Anda lewat di depan jamaah ini, Anda tenang saja, Anda berikan kesempatan bersedekah yang terbaik. Takkan mau nih, kenapa banyak orang pelit? Coba aja nih, ketika kotak sedekah itu lewat, ambo ndak punya nih duit. Apa yang ada sekarang? Kacamata, jam, handphone, motor, mobil, sedekahkan. Tapi memang pelit, takut tak bisa bayar utang, takut tak bisa makan. Kapan lagi nanti labu parik lain-lain kapan-kapan. Memang Anda tahu apa bisa mati, masih hidup, masih lagi tidak. Jangan-jangan ini sedekah yang terakhir. Maka ketika ada panitia bersedekah dengan para jamaah bersedekah, saya selalu ingin tutup dengan doa tuh kenapa?
Karena salah satu mustajabnya doa itu adalah dimulai dengan sedekah. Tapi sekali lagi saya ingin kasih renungan buat Anda. Buat Anda, kapan Anda mau sedekahkan yang terbaik untuk Allah? Kapan? Tunggu dapat musibah dulu? Kapan? Tunggu motor yang Anda punya di luar tuh hilang dulu? Kapan? Tunggu mobilnya kecelakaan dulu? Kapan? Saya cuma mau bertanya kepada Anda, kapan Anda mau mensedekahkan sesuatu yang Anda cintai untuk Allah? Kapan? Sementara kita tahu Allah tuh tak melihat besar dan kecil kan? Dia tak lihat itu terlalu biasa aja yang begitu-begitu. Tapi hati kita ini, apa yang menurut kita yang kita cintai saat ini? Atau pengen anak tuh diambil dulu? Astagfirullahaladzim. Saya cuma mengingatkan sekali lagi, ini bicara tentang kematian. Orang yang mempersiapkan kematian itu, dia akan cerdas bersedekah. Jadi ketika Anda bersedekah untuk masjid ini, itu salah satu yang cerdas. Contoh sedekah karpet nih ha. Setiap orang sholat di sini ya, yang mensedekahkan karpet kok, nyo dapat pahalanya tak kurang tak lebih samo seperti orang yang sholat tadi. Bananda subuhnya sholat, suruhnya sholat, duhanya sholat, asarnya sholat, maghribnya sholat, isanya sholat. 5 kali minimalnya sholat di masjid kau, awak dapat pahalanya. Alun dah dihitung 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, anak ikolah berapa lama? Apalagi tuh ketika tadi saya ke belakang ada tempat wudhu, ya. Anda mungkin tak bisa untuk berikan tempat wudhunya, minimal Anda kasih krannya. Minimal Anda apa sedekah ke masjid ni apanya? Mungkin sumurnya, jet pumpnya, atau apa? Nah, atau minimal yang paling murah atau paling lemah, atau mungkin banyak di rumah harta baju awak tuh ndak terpakai di rumah ha, ditumpuk-tumpuk yo, harapan kan dikasih anak cucu, rupanya anak cucu mati tak terpakai. Jadi bahajaronya apa yang hardoku harta pastikan bermanfaat, karena setiap harta itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, Abi mau mimpin doa. Boleh mimpin doa? Boleh? Ketika saya mimpin doa, saya ingin doa ini juga enggak doa biasa. Kenapa Pak? Saya ingin pastikan doa ini juga bukan doa biasa. Karena salah satu mustajabnya doa tadilah dimulai dengan sedekah. 2 Pak, dilakukan di majelis ilmu. 3, dilakukan di rumah Allah, di masjid. 4, dipimpin sama orang yang sabar Pak. 5, dimulai dengan Asmaul Husna. 6, mulai dengan keyakinan bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan. 7, awak doakan saudara di luar Pak, karena salah satu doa yang mustajab tuh orang tuh ndak tahu bahwa dia sedang didoakan. 9, doa mustajab itu mulai dengan taubatan nasuha. 10, berdoalah seolah-olah ini adalah doa yang terakhir, dan seterusnya. Berarti tadi saya sebutkan ada 10 ya fadilah mustajabnya doa. Oleh karena itu, izinkan saya doakan almarhum kakek nenek Anda, orang tua Anda, atau siapapun keluarga Anda mungkin gak lama hidup bersama dengan Anda, mudah-mudahan kembali lagi di surganya sekeluarga ini. Juga untuk Anda yang saat ini sedang sakit, sedang mendapatkan musibah, atau mungkin yang saat ini merasa utang juga belum terbayar. Intinya, mudah-mudahan kalaupun ini yang terakhir Pak, mati pun kita mudah-mudahan husnul khotimah ya. Kita mulai dulu dengan taubatan nasuha, karena boleh jadi Anda sudah sering taubat tiap tahun, apalagi khususnya bulan Ramadan, tapi kumat lagi, kambuh lagi. Kenapa Pak? Boleh jadi tak diterima sama Allah. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita taubatan nasuha itu tak lahir betul-betul dari hati yang dalam. Jadi gimana taubatnya tuh? Anda ingat dulu ya, dosa besar apa yang pernah Anda lakukan, munculkan kembali kejadian peristiwanya, lalu munculkan rasa menyesal yang sangat dalam. Ya Allah, jangan sampai ini terulang kepada anak cucuku. Baru istighfar, astagfirullahalazim, ke dalam Pak. Kenapa? Jangan di lisan aja,
Kalau anak minta maaf kan karaso dia pak tuh, main cuma di mulutnya aja, manoi memang dari hatinya. Nah sekarang bicara tentang kita adalah jamaah masjid, ihsan itu maknanya beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Siapapun yang berjalan, aku berlari, dan aku ingat siapapun yang mengingatku. Nah oleh karena itu mari kita berdoa bersama. Sekarang semua coba tarik napas yang panjang dulu, hembuskan perlahan. Di Gua Hira Rasulullah itu tenangkan diri dulu pak, baru berdoa. Jadi saya minta anda tenang, cuma 3 menit aja saya minta waktunya. Tolong betul-betul berikan dari hati yang paling dalam pak, minimal seumur hidup lah sekali ini ya, kesempatan ini di masjid ini pak ya. Kalaupun terakhir, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik untuk semua. Oleh karena itu semua tarik napas yang panjang dulu, hembuskan perlahan biar anda tenang dulu. Anak-anak yang lain pun akan ikut tenang juga. Tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan dulu. Saya cuma ingin mengkondisikan anda benar-benar pengen ketemu sama Allah. Lah ketemu belum sama Allah pak, bu? Salat itu kan pertemuan antara seorang hamba dengan Allah kan. Ketemu enggak selama ini dalam salat? Mudah-mudahan anda menemukan sesuatu dalam salat anda, mudah-mudahan khusyuk rasanya. Karena dalam salat ada yang menangis, ada yang tidak, ada yang terasa, ada yang tidak. Tapi guru-guru kita sampai takbir pertama aja terasa sesuatu. Kenapa awak tidak? Ada apa nih? Nah yuk sekarang tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan kita pak. Pejamkan mata kita dulu. Saya latih anda dulu. Tenangkan diri kita. Siapapun ingat padaku, aku ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku berlari menghampirinya. Aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Tundukkan pandangan hati anda, karena anda merasakan Allah saat ini tahu apa yang anda pikirkan, apa yang anda rasakan. Bahkan Allah tuh lebih dekat dari apa yang anda bayangkan saat ini. Sambil anda ingat dosa besar apa yang dulu pernah anda lakukan dengan orang tua anda terakhir kali. Anda masih ingat pertengkaran terakhir kali dengan orang tua? Anda masih ingat? Munculkan kembali kejadian itu, peristiwa itu. Apa awal perkara anda melawan orang tua saat itu sampai menangis dia? Munculkan rasa menyesal yang sangat dalam. Jangan sampai ini terulang ke anak cucu anda saat ini. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Ampun ya Allah. Lalu ingat dosa yang pernah anda lakukan dengan saudara kandung anda. Anda baik dengan orang, loyal anda dengan orang, tapi dengan saudara sendiri anda perhitungan. Ingat pertengkaran terakhir kali dengan saudara kandung? Anda ingin anak-anak rukun, saling jaga satu dengan yang lain, tapi anda sendiri tidak mencontohkan. Munculkan rasa menyesal yang sangat dalam, lalu istighfar. Astaghfirullahalazim ya Allah. Lalu ingat dosa yang pernah anda lakukan dengan suami anda, istri anda. Boleh jadi pernah tertampar istri kita, boleh jadi istri kita tidak bahagia saat ini, dia lebih bertahan untuk anak istri kita, dan boleh jadi pasangan kita belum memaafkan kita. Munculkan rasa menyesal yang sangat dalam dengan pasangan kita. Jangan sampai anak kita pun mendapatkan perlakuan yang sama dari pasangannya. Lalu istighfar pak. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim. Lalu ingat dosa besar apa yang kita lakukan dengan anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mungkin ada yang pernah anda pukul, yang pernah anda ikat, yang pernah anda kurung, atau anda pernah banting, anda kunci dia, atau mungkin sampai patah kayu itu dipukulkan ke tubuhnya. Coba anda ingat kembali. Karena boleh jadi anak itu masih ingat apa yang pernah anda lakukan padanya karena anda belum meminta maaf. Anak itu boleh jadi menyimpan dendam hingga akhirnya terbalaskan melalui cucu anda.
di depan mata Anda, terpukul dia di hadapan Anda. Munculkan rasa menyesal yang sangat dalam terhadap anak kita yang pertama, yang mungkin lebih banyak pahitnya yang dia rasakan. Ke anak yang kedua Pak, munculkan rasa menyesal yang sangat dalam, lalu istighfar, astagfirullahalazim. Lalu ingat kembali dosa yang pernah Anda lakukan dengan tetangga kita, dengan orang masjid ini. Kita mudah betul menilai orang, prasangka buruk sama orang. Munculkan rasa menyesal yang sangat dalam, istighfar, astagfirullahalazim. Lalu juga maafkan diri Anda, karena boleh jadi semuanya bukan juga kesalahan kita Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka mari kita berdoa bersama. Angkat tangan kita, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Buatan iri, dengki, syirik dan munafik, ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan mohon pertolongan. Sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam tubuh kedua orang tua kami, ya Allah. Angkat penyakit yang ada di dalam tubuh anak menantu cucu kami, ya Allah. Jadikan sebagai penggugur dosa, ya Allah. Pertemukan anak-anak kami dengan wanita yang soleha, laki-laki yang soleh, yang bisa menjadi pemimpin, contoh teladan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan, ya Allah, sebagai keberkahan usia kami, ya Allah. Berikan kami rezeki agar kami mampu melunasi utang piutang kami, ya Allah. Berikan kami rezeki agar kami bisa menyekolahkan, menikahkan putra dan putri kami, ya Allah. Berikan kami rezeki, ya Allah, agar kami mampu menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci-Mu, ya Allah. Panggil kami, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berikan kami kesempatan tawaf di depan Ka'bah bersama istri kami, suami kami, orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk sa'i di sana. Berikan kami kesempatan untuk berkunjung ke tanah kelahiran Rasulullah. Izinkan kami berkunjung ke makam Rasulullah, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan mohon pertolongan. Jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini, jika Allah adalah yang terakhir, ya Allah. Jadikan ini sebagai jalan untuk kami mati dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Matikan kami ketika kami sujud padamu, ya Allah. Matikan kami ketika kami beribadah padamu, ya Allah. Matikan kami, ya Allah, ketika kami belajar ilmu, ya Allah. Jangan Kau matikan kami seperti saudara kami yang ditemukan terapung di lautan dengan penuh cacing belatung keluar dari telinga mulutnya, ya Allah. Jangan Kau matikan kami di jalan raya dengan tubuh bersimbah darah, dengan kepala pecah dan otak terburai, ya Allah. Tapi matikan kami dalam pelukan orang tua kami, matikan kami dalam pelukan pasangan kami, anak menantu cucu kami, ya Allah. Dan jadikanlah, ya Allah, kematian kami sebagai jalan, ya Allah. Diberikan petunjuk dan hidayah untuk orang-orang yang bersama kami, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jauhkanlah kami dari siksa api di neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman dengan teman di samping kiri kanannya, saling bermaafan satu dengan yang lainnya. Bagi Anda yang menginginkan buku Habib Fahri Napman Robani, ada panitia yang buka bazar di luar. Terakhir kali ada seorang ibunda dari almarhum Ustaz Jepri Bukhari beli buku ini dengan harga jutaan, begitu juga dengan masyarakat di Jakarta. Panitia dalam safari dakwahnya dia buat program safari dakwah, Anda bisa dapatkan harga murah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Habib Fahri Napman Robani mohon undur diri. Kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan dari saya yang kurang ilmu dan kurang keyakinan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih untuk Yayasan Cerdas Beramal dan tim safari dakwah beserta masjid apa ya ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sholatnya makin khusyuk, ya, ibadahnya makin tenang, hatinya makin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.